Assalamualaikum, selamat pagi adik-adik kelas 3. Ketemu lagi dengan video-video kakak di sini. Di sini nanti adik-adik kelas 3 akan belajar bersama-sama di tema 2, subtema 1 pada pembelajaran keempat, yaitu manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Adik-adik kelas 3, mari kita belajar bersama-sama tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Adik-adik, di sini ada Dayu, Edu, Siti, dan Beni sedang berdiskusi sebuah dongeng. Dongengnya bercerita tentang bunga melati. Bunga melati ukurannya kecil dan berwarna putih. Baunya harum dan menyegarkan. Bunga melati digunakan dalam tradisi suku-suku di Indonesia. Berbagai suku banyak menggunakan bunga melati dalam pernikahan dan tarian. Mari adik-adik mendengarkan dongeng yang berjudul Bunga Melati yang Baik Hati. Di suatu ketika di taman bunga kerajaan tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Di suatu ketika di taman kerajaan ada bunga yang baunya harum sekali dan juga sangat indah hingga menimbulkan kedua putri senang memandang dan menciumi bunga melati. Pada suatu ketika kedua putri ini pergi ke taman bunga. Putri pertama bilang, "Wah, indah sekali bunga di taman ini." Terus putri kedua menjawab, "Hei, lihat, bunga melati itu warnanya putih, bersih, harumnya semerbak memenuhi taman ini." Kemudian putri satu bilang, aroma melati memang harum, aku sangat menyukainya." Ini dia sambil mencium bunga melati. Melihat kedua putri itu memuji bunga melati, bunga-bunga lain pun menggerutu. Setiap malam pun menggerutu dia. Terus bilang, "Aku tak habis pikir, mengapa para putri suka sekali dengan dirimu?" Kemudian bunga anggrek pun menjawab, "Iya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar dan berbatang keras." Selanjutnya, bunga mawar pun dia memiliki prasangka buruk kepada bunga melati. Dia bilang, "Walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di vas bunga, karena pasti akan terlihat sekali jika sudah layu dipajang di sana." Dia memiliki prasangka buruk kepada bunga melati. Bunga melihat ketika bunga tadi menggerutu kepada dirinya, bunga melati pun hanya diam dan tersenyum. Senyumnya yang manis membuat keharuman dirinya semakin merebak. Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi dan bertambah kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang semakin banyak membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilahkan menghisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan menghisap sari madunya. Tentu kalau tidak ada para kumbang yang datang, bunga-bunga yang lain pun tidak akan berbunga karena tidak ada
yang datang dan menghisap sari madu mereka. Nah, setelah para kumbang banyak datang di taman bunga, bunga sedap malam, dan bunga lain-lainnya kini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Ini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati harus disyukuri. Akhirnya, setelah dia merasakan manfaatnya bunga melati, mereka pun meminta maaf kepada bunga melati. Nah, bunga sedap malam, ternyata aroma harummu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku melati. Nah, setiap malam pun meminta maaf kepada bunga melati. Terus bunga anggrek pun juga. Aku juga minta maaf melati. Selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami. Bunga mawar biru, selama ini aku juga berburuk sangka padamu. Melati, aku minta maaf. Lihat permintaan maaf dari ketiga bunga tadi, bunga melati pun dia bilang, aku sudah memaafkan kalian teman-teman. Sekarang kita bisa berteman tanpa prasangka. Nah, dari cerita ini, bunga-bunga tadi merasa iri pada bunga melati. Tentu adik-adik dari cerita ini banyak mendapatkan pelajaran yang bisa diambil dari cerita ini, yaitu kita tidak boleh memiliki rasa iri atau prasangka buruk kepada orang lain, karena apa yang kita rasa buruk itu belum tentu buruk untuk orang lain. Nah, dan apa yang kita rasa baik itu juga belum tentu baik untuk orang lain. Jadi, kita harus mengerti dan memahami kelebihan dan kekurangan orang lain. Adik-adik, dari dongeng tadi tentang bunga melati, maka adik-adik di sini nanti belajar mencari tokoh dan juga menyebutkan karakter atau sifat yang ada pada cerita. Ya, sebelumnya perlu dipahami bahwa dongeng itu adalah khayalan dari pengarangnya. Nah, karena ini khayalan, maka dongeng tadi bunga-bunga pun bisa berbicara. Tapi kenyataannya pun tumbuhan tidak bisa berbicara. Tapi karena ini khayalan, jadi dibuat seolah-olah tumbuhan atau bunga-bunga bisa berbicara. Ya, dari dongeng tadi, tokoh pertama adalah Putri 1 dan Putri 2. Dari dongeng tadi, Putri 1 dan Putri 2 memiliki sifat atau karakter yang suka memuji. Tadi kan dia memuji bunga melati. Terus karakter atau tokoh selanjutnya yaitu bunga sedap malam. Dia memiliki karakter atau sifat yang iri hati, suka mengejek, berprasangka buruk, namun dia mau mengakui kesalahannya. Terus tokoh selanjutnya yaitu bunga anggrek. Dia juga memiliki sifat yang iri hati, suka mengejek, berprasangka buruk, namun dia juga mau mengakui kesalahannya. Tokoh selanjutnya yaitu bunga mawar biru. Dia juga memiliki iri hati, suka mengejek, prasangka buruk, dan mengakui kesalahannya. Terus tokoh selanjutnya yaitu bunga melati.
dia memiliki karakter atau sifat yang pemaaf, tidak dendam, tidak iri hati, dan tidak membalas kesalahan orang lain. Nah, dari dongeng ini adik-adik bisa mendapatkan pelajaran, yaitu dari karakter ini adik-adik bisa memilih mana karakter baik yang bisa kita tiru dan juga mana karakter buruk yang harus kita tinggalkan. Tentu dari cerita ini Bunga Melati memiliki karakter yang harus adik-adik tiru, yaitu dia tidak dendam, tidak memiliki iri hati, dan juga pemaaf. Namun namanya manusia itu juga tidak luput dari kesalahan. Maka kalau adik-adik terlanjur melakukan kesalahan yang disengaja ataupun tidak sengaja, maka adik-adik harus berani meminta maaf pada orang tadi, ya. Ini kan ada bunga sedap malam, bunga anggrek, bunga mawar biru. Walaupun dia memiliki sifat iri hati, berprasangka buruk, ini sifat yang harus kita tinggalkan. Namun dia mau mengakui kesalahan dan mau meminta maaf. Ini sifat yang harus kita tiru, yaitu mengakui kesalahan dan minta maaf kepada orang lain. Adik-adik kelas 3, salah satu manfaat tumbuhan adalah untuk keindahan. Di rumah Dayu banyak bunga-bunga yang ditanam dalam pot. Manfaat tumbuhan itu juga sebagai keindahan. Maka adik-adik kalau bisa itu menanam bunga-bunga di sekitar rumahnya. Selain untuk keindahan, juga agar oksigen atau udara di sekitarnya itu menjadi segar dan sehat. Nah, seperti ini, Dayu itu senang merawat bunga dalam pot. Namun suatu hari Dayu sedang merasa bingung. Dia telah memecahkan pot kesayangan ibunya, tetapi ia takut dimarahi. Bagaimana seharusnya? Adik-adik ketika melakukan kesalahan kepada ibu atau bapaknya atau kepada orang saudara-saudaranya, maka adik-adik harus berani mengakui kesalahan dan meminta maaf, ya. Nah, sekarang maka adik-adik melakukan kesalahan. Nah, sebagai manusia pasti adik-adik pernah melakukan kesalahan. Apa yang kamu lakukan setelah melakukan kesalahan? Ayo, adik-adik, apa yang dilakukan setelah melakukan kesalahan? Ayo. Iya, benar. Ketika kita melakukan kesalahan, sepertinya kita meminta maaf. Nah, dengan meminta maaf, kita merasa lega. Hubungan dengan orang lain akan tetap baik. Ketika kita memiliki kesalahan dengan orang lain, kalau kita tidak meminta maaf, tentu hubungan dengan orang lain pun akan menjadi renggang atau akan hubungannya menjadi buruk. Dengan meminta maaf, hubungan dengan orang lain pun akan tetap baik dan kita merasa lega karena kita sudah meminta maaf. Kesalahan kita sudah dimaafkan oleh orang lain. Tapi untuk meminta maaf itu diperlukan keberanian. Nah, keberanian pertama adalah kita harus berani mengakui kesalahan dan berani meminta maaf kepada orang lain. Terkadang kita memiliki rasa ingin minta maaf kepada orang lain ketika kita memiliki kesalahan. Namun kita tidak berani meminta maaf atau kita malu meminta maaf. Nah, itu sifat kayak gitu tidak boleh. Kita harus berani meminta maaf, ya. Nah, bagi anak-anak yang pemberani akan meminta maaf jika melakukan kesalahan. Ya, ada adik kelas 3. Manfaat tumbuhan selain memberikan oksigen juga sebagai tempat berteduh. Nah,
Selain menghasilkan oksigen, tumbuhan juga bisa untuk tempat berteduh, yaitu ranting dan daun-daunnya bisa sebagai tempat kita berteduh. Di bawah pohon yang rindang, kita akan merasa segar dan sejuk. Nah, kita akan terhindar dari sengatan sinar matahari. Ketika kita ada di bawah pohon, kita akan terhindar dari sengatan matahari. Nah, ini Dayu dan teman-teman kelas 3 akan melakukan kegiatan olahraga. Nah, lapangan di sekolah Dayu sangat teduh karena ada beberapa pohon rindang di sekitarnya. Mereka melakukan gerakan olahraga. Nah, ketika kita melakukan gerakan olahraga atau sedang melakukan olahraga, diharap adik-adik mencari tempat yang sekitarnya ada pepohonan agar udara sekitar atau oksigen yang ada di situ juga akan segar dan sejuk, juga sehat. Nah, untuk melakukan kegiatan olahraga, adik-adik bisa mengikuti seperti gambar ini ya. Untuk gambar yang pertama, adik-adik berdiri tegak. Terus yang gambar kedua, adik-adik rentangkan tangan ke samping ya. Kedua tangannya direntangkan ke samping. Terus gambar ketiga, putarlah tangan ke depan 3 kali dan ke belakang 3 kali ya. Setelah direntangkan, maka tangannya bisa diputar ke belakang dan ke depan. Terus gambar yang keempat ini, adik-adik berdiri tegak. Terus pada gambar kelima, rentangkan kedua tangan ke atas. Kalau gambar kedua tadi ke samping, maka yang kelima ini tangannya direntangkan ke atas. Terus pada gambar keenam ini, lakukan badan ke samping kanan dan ke samping kiri ya. Badannya dilakukan ke samping kanan dan ke samping kiri. Nah, terus pada gambar yang ketujuh, adik-adik meliukkan badan ke kanan atas. Nah, badannya diliukkan ke kanan atas dengan terus pada gambar ke-8, adik-adik meliukkan badan ke atas lalu melentingkan badan seperti gambar ke-9 ini. Nah, ya, ini beberapa contoh gambar kegiatan olahraga yang bisa adik-adik tiru di rumah. Demikian pembelajaran pada hari ini. Diharap adik-adik mampu memahami isi yang ada dalam video ini. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.